Pada malam hari ini kita akan mempercakapkan perihal melihat keindahan Allah dalam wajah mulia Kristus yang bangkit. Hal pertama yang mau kita lihat adalah mengapa Allah kita itu indah. Di depan Katedral Amiens, Prancis Utara, sebuah katedral indah pada abad ke-13, berdiri dengan kokoh dan anggun sebuah patung Yesus yang sedang menginjak setan dalam rupa dua ekor binatang buas dan dikelilingi oleh ke-12 rasul. Patung Yesus ini disebut The Beautiful God, Allah yang indah. Gagasan bahwa Allah itu indah memang sedang populer dalam penghayatan iman umat Kristiani dan juga dalam teologi Katolik pada abad pertengahan. Kita lihat umpamanya pada zaman itulah Allah dilihat sebagai Dia yang baik, Dia yang benar, Dia yang indah. Ens est bonum, verum et pulchrum. Sang ada, yaitu Allah, adalah sekaligus baik, benar, dan indah. Apa-apa yang baik itu berasal dari Allah, apa-apa yang benar itu berasal dari Allah, dan apa-apa yang indah itu berasal dari Allah. Itulah yang terjadi pada abad pertengahan, bahwa gagasan tentang Allah itu diungkapkan dengan berbagai macam cara, tapi salah satu yang cukup dominan adalah bahwa Allah dilihat sebagai Dia yang baik, Dia yang benar, Dia yang indah. Dan apa yang kita lihat dalam patung Yesus di Katedral Amiens itu, Prancis Utara itu memperlihatkan gagasan dan keyakinan iman yang sedang berkembang pada zaman itu. Allah itu indah. Walaupun demikian, walaupun bahwa gagasan itu berkembang cukup populer pada waktu itu, tapi sebenarnya gagasan Allah itu indah itu sudah terungkap dalam kitab suci. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita lihat umpamanya banyak bagian dari kitab Mazmur, kitab Wahyu, tapi yang juga menarik itu sebetulnya dari kitab kebijaksanaan Salomo, di mana kebijaksanaan itu dilihat sebagai seorang perempuan yang cantik dan indah. Hanya saja perlu ditandaskan bahwa gagasan Allah itu indah menjadi sangat mengesankan dan populer semenjak Santo Agustinus memberikan khotbah yang terkenal tentang Kristus yang indah. Khotbah yang terkenal itu merupakan komentar Agustinus atas Mazmur 45 yang berbunyi demikian. 45 atau 44 ya, ada sistem penomoran. Jadi kalau kita lihat dalam teks bahasa Inggris disebut 44, kita lihat dalam teks bahasa Indonesia itu bisa 45 posisinya. Jadi khotbah tentang Yesus yang indah, Kristus yang indah yang disampaikan oleh Santo Agustinus itu merupakan komentar dia atas Mazmur 45 atau 44 itu. Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda, terberkati oleh Allah selama-lama. Ketika Agustinus memberikan komentar atas Mazmur ini, dia berkata, ia indah di surga, ia indah di bumi, ia indah dalam rahim ibunya, ia indah dalam pelukan kedua tangan orang tuanya, ia indah dalam mujizat-mujizatnya, ia indah di bawah cambukan surga, ia indah di salib,
Ia indah ketika menyerahkan nyawanya. Ia indah tak kala menerimanya kembali. Ia indah dalam kuburan. Ia indah dalam kebangkitan. Ia indah ketika kembali ke surga. Saya kira ini sebuah komentar yang bagus dari Agustinus berkenaan dengan Allah itu indah, yang merupakan komentar dia atas Mazmur 44 ayat 3 itu. Melalui kata-kata ini, Agustinus mengajak kita untuk memandang serta menikmati keindahan Kristus, dan kemudian membiarkan diri kita seutuhnya dibentuk oleh keindahan ilahi. Ini kata-kata yang baik. Kita tidak hanya sekadar memandang keindahan Kristus, keindahan Allah, tetapi bagaimana kita juga berupaya agar keindahannya itu meresapi seluruh hati dan diri kita dan hidup kita, sehingga pada akhirnya kita juga turut indah seperti dia indah ada. Ia terelok di antara manusia, tampan wajahnya, ia sungguh indah. Selain itu, Santo Agustinus juga mau mengatakan bahwa Kristus itu indah semenjak, istilah yang dipakai itu sebetulnya sejak preeksistensi. Jadi sebelum dia hadir, sebelum dia lahir di dunia, dia sudah indah dari kekekalan, di sana itu dia sudah indah. Waktu dia dikandung ibunya, dan kemudian dia dilahirkan, dan kemudian dia menjalani hidupnya, dia itu indah. Sampai dia bangkit, dia indah. Dalam setiap tahap hidupnya, keindahan adalah karakter yang menyertainya. Bahkan ketika ia tergantung di kayu salib. Jadi keindahan Yesus itu mulai dari praeksistensinya, selama dia hidup. Seluruh tahap hidupnya itu, kehidupan dia itu diwarnai oleh keindahannya. Tidak hanya pada saat dia melakukan mujizat, tidak hanya pada saat dia melakukan kebaikan, atau ketika dia nampak begitu hebat, tapi juga pada saat dia menjadi sangat lemah, dia dicambuk, dia disalibkan, bahkan dalam kematian di dalam kubur, dia nampak indah. Itulah yang mau disampaikan oleh Agustinus, bahwa Allah itu indah. Dia indah hampir dalam seluruh tahap hidup. Baik, para saudara, kalau uh, kita sudah mulai meyakini, memahami bahwa Allah itu memang indah. Sekarang, untuk mengerti keindahan Tuhan itu, baiklah kita memahami apa itu indah. Ya. Kadangkala indah dalam persepsi, dalam sudut pandang kita, kebudayaan kita, masyarakat kita mungkin berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh tradisi kita. Maka penting sekali kita melihat sebetulnya apa itu indah, supaya kita mengerti tentang keindahan Kristus. Dengan pemahaman tentang apa itu indah, mungkin kita akan dibantu untuk mengerti mengapa Allah itu indah. Bahkan ketika, seperti kata Nabi Yesaya tentang hamba Yahweh yang menderita, yang selalu kita doakan, terutama dalam waktu kita jalan salib ya, dikatakan, ia tidak tampan dan elok. Kita tidak tertarik memandangnya, keindahan tidak ada padanya, sehingga orang menutup muka terhadapnya. Ini gambaran tentang hamba Yahweh yang menderita dalam Yesaya 53 ini. Sesuatu yang indah, kata Santo Thomas Aquino, sesuatu itu indah kalau ia memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, integritas atau utuh atau sempurna. Integrity. Jadi syarat pertama, sesuatu itu atau seseorang itu
indah kalau dia memiliki karakter integritas, keutuhan, sempurna. Mengapa? Sebab kita tahu sesuatu yang tidak sempurna atau cacat itu tidak indah. Yang kedua, sesuatu yang indah itu bersifat proporsional, harmonis, serasi. Tidak ada unsur yang dominan. Semuanya itu terpadu dengan harmonis, serasi. Yang ketiga, bercahaya. Sebab dari sesuatu yang indah terpancarlah cahaya. Ia bercahaya. Jadi kita perhatikan ini, Bapak dan Ibu. Ada integriti, utuh, sempurna. Ada harmonis, serasi, dan ada bercahaya. Maka kalau orang kudus itu selalu ada lingkaran mahkota cahaya itu untuk menunjukkan kekudusan. Jadi bercahaya itu salah satu syarat dari sesuatu yang indah. Sebab dari sesuatu yang indah terpancarlah cahaya. Ia bercahaya. Ketiga hal inilah yang kita rasakan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang indah. Dan menurut Paus Fransiskus, kekudusan hidup adalah cahaya yang paling mengesankan yang dapat gereja perlihatkan. Kalau kita hidup kudus, kita memperlihatkan keindahan gereja mempelai Kristus itu. Karena itu tidak mengherankan bila keindahan itu selalu menarik kita, membangkitkan rasa kagum dan gembira, membuat kita bersuka cita dan merasa terhibur. Kita jatuh cinta pada keindahan, kita memujinya, kita mendendangkannya, kita ingin tetap berada bersama. Jadi karena keindahan itu utuh, sempurna, harmonis, serasi, bercahaya, maka dia menarik. Kita kemudian tertarik kepada, kita mencintainya, mencintai keindahan itu. Bahkan seperti kata Salomo dalam kebijaksanaan Salomo itu, dia mengatakan, saya ingin tetap hidup bersama dengan dia. Keindahan itu memang menarik kita, dan kita mencintainya, kita memujinya, kita mendendangkannya, kita ingin tetap ada dalam hadirat keindahan. Saya harap kita mengerti tentang ketiga syarat dari apa-apa yang indah itu. Sekarang Bapak dan Ibu, pertanyaan kita selanjutnya adalah dari mana keindahan itu berasal? Mengapa keindahan itu menarik kita, mempengaruhi kita? Kita kembali ke Santo Agustinus. Santo Agustinus itu menulis tentang Allah sebagai keindahan dari segala sesuatu yang indah. Keindahan dari segala sesuatu yang indah. Mengapa? Karena Allah itu sungguh sempurna, sungguh harmonis, dan bercahaya. Jadi berarti Allah lah sumber dari segala keindahan itu. Dia adalah keindahan dari segala sesuatu yang indah. Dan semua keindahan ragawi atau lahiriah merupakan pancaran dari keindahan ilahi. Keindahan makhluk, termasuk keindahan manusia kita ini, merupakan partisipasi pada keindahan Sang Pencipta. Santo Gregorius dari Nisa melihat Allah sebagai hakikat dari sesuatu yang indah. Ia akan mengkontemplasikan keindahan ilahi, dan dalam keindahan semesta, Santo Fransiskus melihat jejak bekas keindahan ilahi. Jadi kalau dia umpamanya ya, dia melihat pemandangan yang indah, dia melihat bahwa alam yang indah itu, pemandangan yang indah itu adalah jejak bekas dari keindahan ilahi.
Jadi kalau dia melihat keindahan alam, itu membawa dia kepada kesadaran akan Allah yang indah itu. Jadi Allah adalah sumber segala keindahan, karena ia adalah keindahan itu sendiri. Kita sekarang mencoba melihat, merenungkan keindahan Kristus yang bangkit. Jadi setelah kita melihat bahwa Allah itu indah, dan keindahan Allah itu menjadi sangat populer dalam pandangan iman, keyakinan iman, penghayatan iman, teologi Katolik, itu terjadi pada abad ke-6, abad pertengahan, dan itu bersumber terutama menjadi sangat populer karena khotbah dari Santo Agustinus tentang Kristus yang indah itu. Sekarang kita coba melihat keindahan Kristus yang bangkit. Telah dikatakan bahwa keindahan itu selalu menarik kita, membangkitkan rasa kagum, dan membuat kita gembira. Tidak ada orang yang sedih karena melihat sesuatu itu indah. Itu tidak ada, itu orang aneh. Setiap orang yang melihat keindahan, dia senang, dia merasa terhibur, dia gembira. Duka cita menguap dari hidupnya. Keindahan itu membuat kita terpesona. Kita merasa terhibur bila berhadapan dengan keindahan. Dan kita selalu ingin tetap bersama dengan keindahan. Hal ini terjadi karena apa-apa yang indah itu bersifat sempurna, bersifat utuh, tak terpecah. Juga selalu nampak harmonis, serasi, dan senantiasa bercahaya dan berkilau. Jadi, karena indah itu utuh, sempurna tanpa cacat, bercahaya, berkilau, maka dia memiliki daya tarik untuk menarik kita. Kita tertarik kepada. Dari sudut pandang inilah Bapak dan Ibu, kita akan melihat keindahan Kristus yang bangkit. Jadi dari sudut pandang ketiga syarat itu, kita melihat Kristus yang indah. Pertama, Santo Agustinus mengatakan Yesus itu indah ketika ia menyerahkan nyawanya, dan ia indah ketika ia mendapatkannya kembali nyawanya dalam kebangkitan. Itu kan dia omong dalam khotbah, toh dia mengatakan dia indah pada saat ia menyerahkan nyawanya, ia indah pada saat ia mendapatkannya kembali. Sebetulnya itu adalah kutipan dari Injil Yohanes bab 10. Bapa mengasihi aku oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Agustinus mengutip Yohanes 10:17. Ia indah ketika menyerahkan nyawanya, ia indah ketika mendapatkannya kembali. Di sini Agustinus melihat kaitan yang erat dengan kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes, juga ketika ia mendeskripsikan, ia melukiskan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang indah. Yohanes 10:14. Walaupun biasanya diterjemahkan dengan baik, namun sesungguhnya kata sifat dari kata Yunani kalos, kata itu yang dipakai dalam teks aslinya, itu juga berarti indah. Jadi ketika dalam teks Yunani dikatakan Allah itu kalos, Allah itu baik, itu terjemahan kita, tapi kita harus mengerti bahwa kata kalos itu punya dua arti. Dia itu berarti baik, dia itu juga berarti indah. Jadi kalau Allah melihat segala sesuatu baik adanya dalam Kejadian bab 1 atau bab 3, 1 itu yang kita menjadi tema dari tahun ini, dari komunitas kita, itu bisa berarti Allah melihat segala sesuatu itu indah. Jadi kalau dikatakan Yesus itu gembala yang baik,
itu dapat dikatakan Yesus itu gembala yang indah. Karena kata kalos itu. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, itu sama saja dengan mengatakan akulah gembala yang indah. Jadi Yesus itu adalah gembala yang baik sekaligus indah. Yesus itu baik dan indah, baik pada saat ia menyerahkan nyawanya, maupun pada saat ia menerimanya kembali. Dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya, ia diperlihatkan sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-domba, memanggil mereka masing-masing dengan nama, dan mereka mengenal dia. Sebentar ya, saya coba terangkan agak pelan bagian ini, karena rupanya ini penting. Jadi begini, Bapak dan Ibu. Yesus kan mengatakan, akulah gembala yang baik. Kita bisa membacanya sebagai akulah gembala yang indah. Oke, aku gembala yang baik. Di mana terlihat bahwa dia itu gembala yang baik. Bahwa dia itu gembala yang indah. Dalam seluruh hidupnya, itu dia adalah gembala yang baik, dia adalah gembala yang indah. Tapi terutama pada saat kematian, pada saat dia sengsara itu, sengsara dan kemudian dia mati, bahwa dia gembala yang baik itu terungkap. Karena dia sendiri mengatakan, aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, aku mendengar suara mereka, aku memanggil mereka dengan nama mereka. Kita kemudian teringat bahwa pada saat dia sengsara dan kemudian dia bangkit, Yesus itu menyebut, mengenal, memanggil Maria dengan nama. Itu kan kita tahu toh, kita masih ingat. Ketika kepada Maria, dia bilang, Maria. Dan Maria menjawab, Rabuni, artinya guru, dan seterusnya. Jadi, dia mengenal Maria, dia menyebut dengan nama. Dan dari sinilah kita kemudian melihat bahwa Yesus sedang menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik. Pada saat itu, dia mengenal dombanya, dia mengenal Maria. Dia memanggil dengan nama. Jadi, kata Yesus kepada Maria, Maria. Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jadi, keindahan Yesus yang bangkit terungkap dalam kebaikan. Sebagai gembala, di mana ia mengenal mereka dan memanggil mereka dengan nama. Jadi, hal pertama kita tangkap. Yesus adalah Allah yang indah, gembala yang indah. Di mana kita tahu, di mana terletak bahwa dia itu indah? Dalam proses mati dan bangkitnya itu, dalam kebangkitan. Ketika ia mengenal Maria sebagai dombanya, dan dia menyebut, memanggil dengan nama. Dalam kebaikannya itu terungkap keindahan. Itu saya kira menarik untuk kita renungkan lebih lanjut. Yesus indah dalam kebaikannya. Kedua, keindahan Yesus yang bangkit itu, selain itu dia adalah gembala yang baik, gembala yang indah yang mengenal domba dan memanggil mereka dengan nama, kita juga lihat ada hal lain dalam peristiwa kebangkitan. Para malaikat itu hadir dalam kisah kebangkitan dalam keempat Injil. Kehadiran mereka memberikan gambaran dan cerminan akan keindahan surgawi yang menyertai Kristus yang bangkit. Keindahan para malaikat yang mencerminkan dan memantulkan keindahan Kristus yang bangkit itu mencapai puncaknya dalam penampilan malaikat Tuhan di dalam Injil Matius. Jadi kita baca bahwa dalam semua kisah kebangkitan Tuhan dalam 4 Injil itu, malaikat hadir. Keindahan malaikat yang terungkap dalam Injil itu memantulkan keindahan Kristus sendiri. Dan secara puncak kita bisa lihat dalam Matius 28 tentang malaikat yang hadir dalam peristiwa kebangkitan itu. Wajahnya bersinar bagaikan kilat,
dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini lukisan tentang keindahan. Ingat, indah itu sesuatu yang bercahaya. Dan di sini dikatakan wajahnya bersinar bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Yesus yang bangkit itu terlihat dalam kehadiran malaikat yang sebetulnya memantulkan keindahan dia sendiri. Dalam keindahan yang mengagumkan itu, malaikat itu menjadi semacam gambaran Kristus yang menimbulkan rasa kagum akan Tuhan yang bangkit dan mulia itu, karena wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari berkilau-kilau. Itu bisa lihat gambar di dalam layar ini ya. Nah, itulah gambaran Yesus yang bangkit, bercahaya. Dan itu adalah satu syarat yang menentukan tentang keindahan menurut Santo Thomas Aquinas. Dan karenanya tidak mengherankan bila ketika kitab Wahyu itu menggambarkan Yerusalem surgawi, ia mengisahkan sebuah penglihatan akan kemuliaan Allah dan Sang Putra yang indah, mulia, mempesona. Coba kita perhatikan teks kitab Wahyu ini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampu. Jadi sungguh bercahaya ya Yesus. Kota itu tidak butuh lagi matahari, tidak butuh lagi bulan untuk menyinarinya, karena Allah meneranginya dan anak domba adalah lampunya. Demikianlah pula Santo Paulus tidak ketinggalan menulis tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus yang bangkit. Paulus juga ikut-ikutan menulis tentang keindahan Yesus yang bangkit itu dan tentang cahaya mulianya Allah yang tertampakkan dalam wajah Yesus. Coba kita, Bapak dan Ibu, coba kita perhatikan apa yang dia tulis dalam 2 Korintus. Allah membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita memperoleh terang dari kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. 2 Kor 4. Supaya kita melihat kemuliaan Allah yang tampak dalam wajah Kristus. Jadi wajah bercahaya, wajah yang indah, yang memperlihatkan mulianya Allah kita. Jadi ini 2 poin yang meyakinkan kita bahwa Kristus itu sungguh Kristus yang indah dalam kebangkitan, hadirnya malaikat dan kebaikan yang dia tunjukkan sebagai gembala yang baik, terutama ketika dia mengenal domba, dia menyapa mereka dengan namanya, Maria, dan Maria berkata, Rabuni. Itu 2 poin yang kita tangkap, bahwa Kristus yang bangkit itu indah dalam 2 kenyataan itu. Baik para saudara, dari apa yang coba dilukiskan mengenai kemuliaan dan cahaya yang menyertai Yesus yang bangkit itu, bolehlah kita menangkap satu hal ini. Kristus yang bangkit itu baik dan indah. Ia sungguh indah, dan keindahannya itu terungkap dalam cahaya tubuh mulianya setelah bangkit saya. Ia indah karena ia bercahaya. Bandingkan keindahan menurut Thomas Aquino di atas. Namun ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan lebih lanjut berkenaan dengan cahaya keindahan Tuhan yang bangkit itu. Saya ingin mengutip khotbah terkenal dari seorang imam Yesuit abad ke-19 yang lampau, yang sekaligus adalah seorang penyair Inggris kenamaan, Gerald Manley Hopkins. Jadi sebenarnya ini bukan orang baru ya dalam dunia kerohanian Katolik. Nama dia ini seringkali disebut karena dia adalah seorang penyair. Banyak puisinya yang indah, yang banyak dikutip ketika orang bicara tentang kehidupan rohani. Hopkins ini terkenal. Nah, ini penyair Inggris abad ke-19. Saya eh, saya suka dengan puisi-puisinya. Dan ada satu homili dia yang bagus,
yang membantu kita untuk merenungkan Yesus yang indah, Yesus yang bangkit yang indah itu. Dalam khotbahnya yang amat mengesankan mengenai Kristus yang bangkit, ia mengungkapkan kerinduannya yang amat besar untuk melihat tubuh Yesus yang mulia bercahaya itu dari surga. Jadi kan ada gambaran bahwa dia mulia, atau tubuh mulia kebangkitan. Dia bilang, saya ingin melihat itu, melihat tubuh mulia Yesus yang bercahaya, tubuh yang bercahaya itu. Saya menantikan dengan kerinduan yang berkobar untuk melihat tubuh Kristus yang indah bercahaya, tiada taranya itu di surga. Itu kata Hopkins. Tapi perhatikan tambahan yang ia berikan. Saya Tapi jauh lebih tinggi daripada keindahan tubuhnya adalah keindahan karakter. Bapak dan Ibu, coba kita perhatikan ini. Memang Yesus yang bangkit itu memiliki tubuh mulia. Tubuh mulia, tubuh bercahaya. Dan itulah keindahan dia terpancarkan. Tapi ada satu yang menarik dari khotbah Hopkins ini. Dia mengatakan, tapi lebih tinggi daripada keindahan tubuh adalah keindahan karakter. Dan keindahan karakter ini tentulah berkenaan dengan soal hidup kita. Hidup yang baik sekaligus adalah hidup yang indah. Kalau kita hidup baik, kita menghayati hidup kita sebagai pengikut Kristus dengan baik, itulah terletak keindahan kehidupan kita. Tubuh ini boleh jelek, tetapi yang penting adalah karakter kita itu indah. Kurang lebih begitulah secara lain kalau kita mau menangkap homilinya Santo, bukan Santo, dia bukan Santo. Penulis terkenal dari Yesuit itu, seorang Yesuit, Imam Yesuit Hopkins. Kita ini kan berusaha untuk menata dengan macam-macam polesan-polesan, lipstik, bedak, dan segala macam untuk membuat penampilan tubuh kita itu indah, bercahaya. Ya, begitu. Umur boleh 70 tahun, boleh 80 tahun, tapi bagaimana dandanan itu memperlihatkan seakan-akan kita baru 50 40 tahun, jadi masih nampak indah dan segar. Tapi dia mau mengatakan, jauh lebih penting adalah keindahan karakter. Keindahan karakter. Maka meditasi itu sebetulnya itu adalah olah jiwa. Olah jiwa yang membuat jiwa itu indah karena karakter. Karakter yang kemudian terangkum dalam apa yang disebut dengan buah-buah roh. Kasih, kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, dan sebagainya. Apa artinya ini, Bapak dan Ibu? Hopkins ingin mengatakan bahwa itulah poin paling penting untuk kita refleksikan dari keindahan Tuhan yang bangkit. Keindahan karakternya. Tuhan yang bangkit itu baik. Dia mengenal dombanya. Dia menyapa mereka dengan nama. Bahkan nanti kita akan tahu Tuhan yang bangkit itu mengampuni. Dia tidak balas dendam atau jengkel atau marah dengan Petrus yang menyangkal dia, atau dengan Yudas yang membunuh dia, mengkhianati dia, atau dengan para murid yang tidak setia dalam peristiwa kesengsaraan penangkapan dia itu. Dia tetap mau merangkul mereka. Katakan kepada para murid, pergilah kamu ke Galilea, di sana kamu akan ketemu dengan aku, dengan Kristus yang bangkit di sana. Dia mau merangkul lagi mereka. Jadi Yesus yang indah, yang bangkit itu indah dalam karakternya. Itu terlihat dalam kebangkitan. Hidup yang baik sekaligus adalah hidup yang indah. Dan hidup kita hanyalah indah selama hidup itu baik ada. Bagi kita, para saudara, bagi kita para meditator, hidup yang baik adalah hidup yang berbuah. Dalam apa yang selalu kita renungkan, hidup yang diwarnai oleh buah-buah roh. Menurut Paus Fransiskus yang sudah saya kutip tadi, dalam seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate 19 Maret 2018, dia mengatakan, hidup yang baik
Hidup yang indah, hidup yang kudus adalah wajah gereja yang paling menarik. Kalau dikatakan wajah gereja itu wajah yang bagaimana yang membuat orang tertarik kepada gereja, dia bilang wajah gereja, wajah yang baik, wajah yang memancarkan kekudusan, wajah yang memancarkan keindahan. Itulah wajah gereja yang paling menarik untuk manusia modern ini. Maka sebetulnya kita tidak perlu banyak kita tidak perlu banyak promosi-promosi tentang kekristenan kita, tidak perlu banyak celoteh. Tapi yang paling nomor satu itu kita memperlihatkan hidup yang baik, keindahan karakter yang terungkap dalam buah-buah roh. Maka itu akan amat menarik. Dan wajah gereja yang paling menarik inilah yang sekaligus merupakan pintu kepada Kristus bagi generasi milenial kita. Jadi begini Bapak dan Ibu ya. Oke lah, kita kemudian semakin paham bahwa indahnya Kristus yang bangkit itu terletak dalam kebaikan. Itu kita ambil teks tadi yang sudah saya kutip. Dalam kebaikannya itu terungkaplah keindahan Kristus yang bangkit. Maka Hopkins mengatakan, bukan soal tubuhnya itu mulia indah, tapi yang paling penting dalam karakternya, yaitu kebaikan yang ia tunjukkan. Dan gereja itu akan menarik ketika gereja menunjukkan kebaikan, keindahan karakter. Dan ini keindahan karakter ini, keindahan ini Bapak dan Ibu, ini adalah pintu masuk yang paling mungkin bagi generasi milenial saat ini. Bagi manusia modern, keindahan karakter itu adalah pintu masuk yang paling mungkin untuk menggiring mereka masuk, mengenal, atau masuk lebih dalam ke dalam iman, kekristianian, kekristenan kita. Penutup, bagaimana kita dapat melihat keindahan Allah? Soal kita. Bagaimana saya bisa melihat Allah itu indah? Itu bagaimana? Nah, saya kutip satu cerita bagus. Bagus sekali untuk kita renungkan. Pada tahun 2001, dalam sebuah konsistori khusus para kardinal, pertemuan khusus para kardinal ya, Gottfried Kardinal Danels, Uskup Agung Belines, Brussel, Belgia. Dia menyampaikan kepada para kardinal bahwa jalan untuk mendekati dan memasuki kebudayaan manusia zaman ini adalah melalui daya tarik keindahan. Melalui jalan keindahan ini, kita dapat membawa manusia zaman ini kepada kebaikan dan kebenaran Tuhan. Jika kita mendekati Tuhan melalui kebaikan dan kebenarannya, maka mungkin sulit manusia saat ini tergerak hati. Mengapa? Karena mereka merasa mereka tidak baik dan mereka tidak benar. Jadi kalau kita omong tentang Kristus sebagai Kristus yang baik dan benar, mungkin tidak terlalu menarik bagi mereka. Bahkan mungkin bersifat mereka menjadi skeptis seperti Pilatus. Apa itu kebenaran? Hanya keindahan saja yang bisa menarik mereka kepada Kristus. Hanya keindahan menurut dia. Melalui pintu ini mereka baru perlahan-lahan mengenal kebaikan dan kebenaran Allah. Dan bagi kita pertama-tama dan terutama adalah keindahan karakter. Jadi begini, kalau kita ingin memperkenalkan Kristus kepada dunia zaman ini, kita jangan langsung memperkenalkan Yesus sebagai pengajar kebenaran, atau dia adalah kebenaran, dia adalah kebaikan. Mungkin lebih baik menurut kardinal itu, kalau kita memperkenalkan Kristus sebagai Kristus yang indah, terutama keindahan karakter. Dan ibu dari segala karakter itu adalah kasih. Disinilah kita melihat peran meditasi itu membantu kita. Kita melahirkan
meditasi itu melahirkan bagi kita karakter-karakter yang indah berupa buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5:22-23. Ketika hidup kita ini diwarnai oleh buah-buah roh, hidup kita bercahaya, hidup kita indah. Dan ketika hidup kita bercahaya, hidup kita indah, kita dapat menarik generasi ini untuk mengenal Kristus lebih jauh sebagai Dia yang baik, Dia yang benar. Ketika kita hidup bercahaya, hidup kita menjadi indah. Dan ketika hidup kita menjadi indah, kita dapat melihat keindahan Tuhan yang bangkit. Hanya kalau kita indah, maka kita bisa melihat indahnya Tuhan. Mengapa demikian? Dalam bahasa para bapak gereja, yang serupa dapat melihat yang serupa. Yang serupa dapat berkontak dengan yang serupa. Jadi begini, Bapak dan Ibu. Keindahan itu terutama adalah bukan keindahan Tuhan, tapi keindahan karakter. Dan Yesus yang bangkit, Tuhan yang bangkit itu, dia indah, itu karena keindahan karakternya. Itu sudah ditunjuk ke dalam teks-teks yang sudah dikutip tadi. Bagaimana kita mengenal Tuhan yang indah? Tuhan yang indah karakternya itu. Itu kan pertanyaan kita. Jawabannya kita kutip kata-kata dari para bapak gereja. Waktu mereka menerangkan tentang nous ilahi dan nous manusia. Mengapa manusia itu berkontak, bisa melakukan kontak dengan Tuhan? Karena manusia punya nous yang adalah cerminan partisipasi aliran dari nous ilahi yang ada dalam Allah. Berarti kita ini bisa berhubungan dengan Tuhan karena kita punya nous dan Allah punya nous. Nous dan nous itu kontak. Dalam bahasa mereka, dalam ungkapan mereka yang terkenal, yang serupa mengenal yang serupa. Yang serupa melihat yang serupa. Nous mengenal nous manusia melihat nous Allah. Jadi kita bisa kontak dengan Tuhan karena Tuhan punya nous dan kita punya nous. Kurang lebih begitu. Kalau kita mau melihat keindahan Tuhan, Tuhan itu indah, maka kita juga harus menjadikan diri kita indah. Kalau Tuhan indah dalam karakter, saya juga indah dalam karakter. Kalau karakterku indah, saya bisa melihat keindahan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat keindahan Tuhan? Kalau kita juga menjadi seorang pribadi yang indah, indah dalam karakter. Nah, ketika kita indah oleh karakter hidup kita, pada saat itu kita dapat melihat keindahan Allah, keindahan Kristus yang bangkit. Itu pertanyaan untuk refleksi kita, itu sudah saya berikan di situ. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, saya berharap kita dapat menangkap permenungan kita tentang melihat keindahan Allah dalam wajah mulia Kristus yang bangkit. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya. Terima kasih Romo untuk renungan yang sudah disampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Setelah ini kita akan masuk ke acara meditasi bersama. Tapi sebelumnya kita ada waktu sebentar 3 menit untuk persiapan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau ke toilet dulu supaya nanti tidak terganggu meditasinya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang ke toilet, kami dari panitia mengajak Bapak Ibu untuk partisipasi memberikan persembahan kasih. Setelah ini akan ditayangkan slide untuk persembahan kasih. Silakan untuk difoto dulu supaya lebih mudah. Terima kasih.
Selamat bergabung kembali, Romo, Suster, Bapak, Ibu, yang dengan setia mengikuti acara setelah kita break sejenak. Sampai saat ini, peserta sudah berjumlah 139. Sungguh luar biasa. Acara selanjutnya, kita akan meditasi bersama yang akan dipandu oleh Ibu Rita Damayanti. Kepada Ibu Rita Damayanti, saya persilahkan. Terima kasih, Kak Ita. Saya akan izin share screen. Oke, Bu Rita. Selamat malam, Romo, Suster, Ibu, Bapak, dan teman-teman meditator sekalian. Malam ini kita akan bermeditasi bersama. Walaupun sebagian besar dari peserta adalah meditator lama, namun ada beberapa di antara kita yang meditator baru. Untuk itu kami akan memandu. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai meditasi. Silakan mencari tempat duduk yang stabil sehingga Anda dapat duduk dengan punggung setegak mungkin. Namun lengan dan bahu rileks. Hindari duduk dengan badan bungkuk. Duduklah di kursi dengan tinggi yang sesuai, sehingga kaki menapak di lantai membentuk angka 11. Telapak tangan diletakkan di atas paha dalam keadaan tertutup, terbuka, atau jari kaki dan telunjuk bersatu membentuk mudra. Dan diletakkan di atas paha, dapat pula jari-jari dirangkai dan diletakkan di depan pusar. Kata doa atau mantra adalah Ma, Ra, Na, Ta, dan diucapkan di dalam hati sepanjang meditasi Anda. Mari kita memulai meditasi kita dengan doa pembuka. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Ma, Ra, Na, Ta, datanglah Tuhan Yesus. Sekarang pejamkan mata Anda dengan lembut. Tariklah nafas panjang, lalu hembuskan. Lakukan 1-2 kali. Sadari pernafasan Anda ketika menarik nafas dan ketika menghembuskan nafas. Kita belum mengucapkan mantra.
Musik akan membantu kita masuk dalam keheningan. Sekarang tanpa tergesa-gesa, kita mulai mengucapkan mantra kita di dalam hati. Mantra. Kita berhenti mengucapkan mantra. Silakan membuka mata Anda. Posisi duduk boleh lebih rileks, namun tetap hening. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan meditasi kita. Saya kembalikan selanjutnya kepada moderator kita, Pak Sandi. Ya, terima kasih Bu Rita yang sudah memandu kita untuk meditasi bersama. Setelah ini, kita akan masuk ke sesi breakout room. Untuk lebih detailnya, apa yang kita lakukan di breakout room, Ibu Wido akan memberikan info lebih lanjut. Silakan Ibu Wido. Terima kasih, Pak Sandi. Selamat malam para meditator yang terkasih. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan Romo Syriakus, kita akan masuk ke break room, kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini kita akan dipandu oleh fasilitator untuk melakukan sharing terkait pertanyaan reflektif yang telah diberikan oleh Romo. Sharing akan berlangsung selama 20 menit. Dan setelah 20 menit, Bapak Ibu akan secara otomatis akan kembali ke main room. Adapun pertanyaan reflektif tersebut adalah, pertama, setelah mendengarkan tentang keindahan Allah, apakah Anda mengalami bahwa memang Allah itu indah? Kapan Anda merasakan itu? Pertanyaan kedua, ketika menyadari bahwa Kristus yang bangkit itu bercahaya dan memang sangat indah terlihat sebagaimana dilukiskan dalam kisah-kisah kebangkitan, apa yang kemudian terasa mengesankan Anda dari kisah-kisah itu? Dan apa niat Anda setelah memahami bahwa keindahan Kristus yang bangkit pertama-tama dan terutama adalah keindahan karakternya?
Selanjutnya, kami persilakan host untuk mulai membagi peserta dan fasilitator ke dalam breakout room. Oke, terima kasih ya Ibu Ita. Selamat bergabung lagi di main room, Bapak Ibu semua. Setelah tadi sharing di kelompok kecil, saat ini saya akan mengundang 1 atau 2 orang perwakilan untuk bisa membagikan apa yang tadi dibicarakan di kelompok kecil sehubungan dengan renungan yang sudah diberikan oleh Romo dan pertanyaan panduan yang sudah diberikan. Secara acak, mungkin saya persilahkan dari kelompok 1 dulu. Bapak atau Ibu yang mungkin bisa mewakili Bapak Alexius Wirotanoyo, silakan. Waktunya. Mic-nya mohon dibuka Pak Alexius. Sudah? Sudah Pak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo, Suster, Bruder, para meditator dan teman-teman semua. Suatu saat saya diminta untuk presentasi oleh kalangan budayawan karena saya ikut masuk dalam kelompok itu. Isinya adalah anak-anak muda, orang-orang budaya. Dan mereka tahu karena saya dari Katolik, mereka minta untuk saya membuat presentasi mengenai Kristus. Dan itu sungguh membuat pergumulan dalam diri saya. Saya belum pernah mempresentasikan mengenai Kristus. Saya tidak tahu. Saya pernah tahu cuma dari gereja. Nah, pergumulan itu saya bawa dalam keheningan. Saya 3 tahun mungkin atau lebih ikut MK. Dan itu saya bawa. Seolah-olah saya mendapat pengertian. Saya nggak tahu. Ceritakan saya sesuai sebagai manusia yang taat kepada budaya, adat, dan tradisi. Maka semenjak itu lalu saya buka dan saya searching beberapa. Dan memang betul saya diantarkan kepada pengertian-pengertian bahwa Kristus memang betul-betul dari mulai bayi, anak, sampai dihantarkan oleh orang tuanya untuk ikut dalam tradisi dan budaya setempat saat itu. Dan itu saya ceritakan dan banyak sekali yang lainnya. Dan saya melihat keindahan apa yang diterima, yang saya presentasikan bukan karena baik dan pintarnya saya, tapi saya dibawa dan melihat bahwa mereka semua yang ikut dalam presentasi itu melihat, oh ya, ternyata ada loh tokoh yang begitu baik dan dia adalah seorang budaya dan taat pada tradisi dan budayanya. Dan itu saya melihat bahwa animo mereka sangat indah untuk mereka, sehingga ada salah satu pembicara juga memberikan kesaksian bahwa dia seorang Bali Hindu, tetapi dia sangat terkesan dengan doa Bapa Kami melalui Kristus dari doa Bapa Kami, dan itu dia ceritakan dengan sungguh sangat emosi. Dan itu yang saya dapatkan, keindahan itu yang saya bawa dalam pergumulan dan saya bawa dalam keheningan pagi dan sore, dan saya mengalami keindahan. Begitu Pak Sandi, Romo, Suster, dan teman-teman. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Alexius untuk sharing-nya, bisa dibagikan kepada kita semua di main room. Untuk selanjutnya, secara random, saya akan minta dari kelompok 13 ya. Silakan Bapak atau Ibu, saya lihat list di sini, Ibu Imelda New. Silakan Ibu. Boleh Ya, dibagikan. selamat malam Pak Sandi. Ya, Ya. selamat malam Romo Siriakus, selamat malam Suster, Bruder, dan rekan-rekan meditator yang terkasih. Mungkin malam hari ini saya mau sedikit sharing aja seperti yang mungkin saya sharing juga tadi di breakout room. Jadi pada malam hari ini saya lebih lebih mendapatkan sesuatu ketika Romo Siri yang tadi menjelaskan sesuatu tentang keindahan. Allah itu rupanya selama ini yang saya kenal itu Allah itu baik. Tetapi jarang sekali saya mengatakan atau saya mendengarkan bahwa Allah itu ada keindahan Allah. Nah, malam hari ini saya belajar sesuatu. Oh iya, ternyata Allah itu indah. Ya, indah itu kalau saya identikan adalah Allah itu memang baik. Allah itu berintegritas, Allah itu begitu harmoni, ya, tanpa cacat. Dan saat itu terlihat saat Allah, Yesus sendiri itu wafat di kayu salib, dan Yesus telah menebus kita, dosa-dosa kita. Itu sesuatu yang keindahan. Sesuatu yang indah, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, keindahan ini juga dipresentasikan, seperti kata Romo Siri tadi, bahwa ibu dari segala keindahan itu adalah ternyata sumbernya itu kasih. Dan natur, sifat dari Allah itu adalah kasih. Nah, bagaimana kita bisa mempresentasikan kasih yang sudah kita dapatkan dari Allah ini? Nah, ini mau tidak mau, itu harus kita berusaha agar kita mempunyai nous, kita satu frekuensi dengan Allah. Itu tadi saya belajar tentang satu kata malam hari ini adalah nous, satu frekuensi dengan Allah. Nah, kalau seperti yang tadi saya katakan juga di breakout room, kalau kita mendengar radio, kita tidak pada frekuensi yang tepat. Yang kita dengarkan itu adalah bunyi kresek. Tetapi kalau kita menyetel radio FM kita misalnya, itu pada frekuensi yang tepat, itu kita mendengarkan suara yang jernih, suara yang indah, lagu-lagu yang kita dengarkan itu indah, jernih, bagus. Nah, kita itu setidaknya harus berusaha terus-menerus keep up doing, sehingga nous kita itu sama, satu frekuensi dengan Allah, sehingga kebaikan Allah itu pada akhirnya sungguh-sungguh terpancar dari diri kita. Nah, karena kita sehari-hari itu kita berada juga di komunitas meditasi Kristiani ini, kita terus keep up doing, kita terus-menerus kita bermeditasi. Ya, walaupun saya harus mengakui bahwa saya tidak persis 1 hari 2 kali. Ada juga saat-saat bolong saya. Tapi setidaknya saya berusaha agar saya mempunyai satu nous, satu frekuensi dengan Allah. Sehingga keindahan Allah, kebaikan Allah itu bisa memancar kepada diri saya, di dalam karakter saya pada ujungnya. Sehingga orang lain bisa melihat karakter saya yang indah, dan saya bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Nah, mungkin saya mengasihkan satu contoh ya. Ini kejadiannya kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu, ketika saya pulang kerja, saya sampai di gerbang exit tol Alam Sutra di mana saya mau menuju ke rumah saya. Itu kan saya harus melewati exit tol. Di depan saya itu ada mobil berhenti. Nah, saya tahu kenapa dia tidak melakukan tap di pintu gerbang itu. Saya tahu pasti dia ada kesulitan dalam e-tolnya. Apakah e-tolnya habis atau dia ketinggalan dompetnya atau apa. Nah, saya juga karena itu waktu pulang kantor, saya juga ingin cepat-cepat ya. Saya buka pintu, saya ngambil tab saya datang, Bapak ada problem ya di e-tolnya. Saya tap langsung. Silahkan Pak, saya bilang jalan. Dia kaget sekali. Saya tahu kayaknya sepertinya dia lagi mau top up, dia punya e-tol. Ketika itu dia berhenti, dia bilang, Bu, dia rupanya mau membayar saya. Saya bilang, Pak, silahkan jalan. Jadi itu menurut saya itu suatu perbuatan yang kecil, ya, tetapi saya cukup gembira. Saya balik ke mobil saya
mau ngetap gerbang tol itu, tapi justru uang saya kurang. Tetapi Allah itu maha baik. Saya merasa Allah itu maha baik. Saya selalu menyiapkan 2 e-tol di dalam mobil saya. Saya langsung mengganti e-tol saya tap. Tetapi saya melihat ada 2 mobil di belakang saya tidak membunyikan klakson. Mungkin mereka melihat apa yang saya lakukan kepada mobil di depan saya. Jadi saya bilang, itu suatu, saya merasa bahwa itu kebaikan kecil yang saya bisa manifestasikan di dalam hidup saya. Saya bisa menjadi lebih sedikit mempunyai terus menolong, itu tidak lain daripada juga karena kita sehari-hari kalau kita bermeditasi, buah-buah roh itu ada dan nyata, dan buah kasih itu adalah salah satunya, dan kita bisa satu frekuensi dengan Allah. Allah baik, dan kita bisa menjadi baik. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi berkarakter seperti Allah, seperti tadi dikatakan Romo Siri. Ibu dari segala karakter adalah kasih. Saya kira itu yang mau saya sharingkan malam hari. Terima kasih Pak Sandi, saya kira cukup. Ya, terima kasih Bu Imelda. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk sharing-sharingnya yang nyata dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dari Bapak Alexius dan dari Ibu Imelda Nyo. Selanjutnya kita akan minta Romo Siriakus bisa memberikan kata penutup sehubungan dengan renungan yang sudah disampaikan pada kita semua pada malam hari ini, dan juga sharing-sharing yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang baru saja kita dengarkan. Saya persilakan Romo. Baik, para saudara yang terkasih, kalau hidup kita indah oleh karena keindahan karakter, kita akan melihat keindahan Allah dalam segala. Demikian kata penutup yang saya ingin jadikan sebagai kata akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Romo untuk waktu yang diluangkan pada kita pada malam hari ini untuk memberikan renungan pada kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Ita untuk bisa lanjut ke acara selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ya. Romo, Suster, Bapak, Ibu, izinkanlah kami untuk mendokumentasikan kegiatan kita malam ini. Kepada Romo, Suster, Bapak, Ibu, saya mohon untuk membuka video dan Ibu Rita Damayanti yang akan mengambil foto kita. Nah, berikanlah sebagai keindahan karakter kita dengan senyum kepada para peserta pada malam hari ini. Kepada Ibu Rita Damayanti, saya persilahkan. Iya, Bapak Ibu, ada 4 slide ya. Kita mulai dari slide yang pertama. Senyum semuanya. Iya, slide yang kedua. Senyum yang manis. Slide yang ketiga. Iya. Yang terakhir, slide yang keempat. Slide yang keempat, banyak yang belum membuka videonya, kameranya. Iya, silakan. Ini slide yang terakhir. Oke. Iya, sudah semuanya sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita, Romo, Suster, Bapak Ibu. Kami panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Siriakus sebagai narasumber kita pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Sandi sebagai moderator.
Terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu petugas doa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas partisipasinya dalam acara kita pada malam hari ini. Sampailah kita di penghujung acara dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Wido dan dilanjutkan mohon berkat penutup oleh Romo Siriakus. Kepada Ibu Wido saya persilahkan. Terima kasih Ibu Ita. Terima kasih kepada para meditator yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kita yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kita yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan melalui Romo. Silakan Romo. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.